Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas Ekonomi Syariah 4B. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen, di mana video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aspek hukum ekonomi yang dibawakan oleh Dr. Takdir SHMH. Nah, baik, langsung saja kita masuk dalam materi tentang hukum perlindungan konsumen. Nah, yang pertama, alasan mengapa konsumen sangat perlu untuk dilindungi. Nah, yang pertama yaitu melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian yang kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Nah, yang ketiga, melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Nah, kemudian yang keempat yaitu melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Nah, kemudian ada 5 asas dalam perlindungan konsumen, di mana asas tersebut yang pertama yaitu asas manfaat. Nah, asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan adalah dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Nah, kemudian yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, di mana asas ini adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan atau pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Nah, kemudian yang kelima yaitu asas kepastian hukum, di mana asas kepastian hukum adalah baik pelaku maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan atau perlindungan konsumen serta negara dalam menjamin kepastian hukum. Nah, apa tujuan sebenarnya perlindungan konsumen? Jadi ada 6 tujuan perlindungan konsumen, di mana tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Nah, kemudian yang ketiga tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih atau menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Nah, kemudian yang keempat yaitu menetapkan sistem PK yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya PK sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, tujuan melindungi konsumen yang keenam ialah untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang atau jasa, serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Nah, konsumen juga memiliki hak, di mana hak tersebut yang pertama yaitu hak atas kenyamanan,
keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Kemudian yang kedua, konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, kemudian hak yang ketiga ialah konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Nah, kemudian yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Nah, bukan cuma mempunyai hak, namun konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Nah, yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban yang kedua yaitu beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian yang keempat, konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Bukan cuma konsumen, namun pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban, di mana hak pelaku usaha ada 5. Yang pertama yaitu pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, pelaku usaha berhak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat yaitu hak untuk rehabilitasi baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian hak yang terakhir ialah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kemudian kewajiban pelaku usaha ada 6. Yang pertama, pelaku usaha wajib beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, kemudian yang keempat yaitu wajib menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Kemudian yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan barang atau garansi barang yang dibuat atau diperdagangkan. Kemudian yang keenam yaitu memberi kompensasi atau ganti rugi dan pergantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian pelaku usaha juga memiliki larangan. Nah, ada beberapa larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama yaitu pelaku usaha tidak boleh memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa seperti tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dalam penentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih atau isi bersih jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan
dalam label atau etiket barang tersebut. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha tidak boleh menjual atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan di like jika disuka, silahkan di komentar jika ada koreksian. Semoga apa yang saya bawakan pada video hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum